Pemirsa, Batalion Polisi Militer TNI Angkatan Darat atau disingkat Yonpomat merupakan satuan pelaksana Puspomat yang menggembleng prajurit polisi militer menjadi polisi militer profesional dan menjalankan fungsi polisi militer. Di studio telah hadir Komandan Batalion Polisi Militer Satya Waspada Anoraga Puspomat, Letnan Kolonel CPM Erwin Ferry Sunarno SH. Kita akan bincang-bincang tentang peran Batalion Polisi Militer Angkatan Darat dalam mendukung tugas pokok Puspomat. Baik, selamat siang Komandan. Selamat siang. Terima kasih telah hadir di studio kami. Terima kasih. Kami ingin menanyakan beberapa hal yang terkait dengan tugas pokok yang dilaksanakan oleh Batalion Polisi Militer Angkatan Darat. Ya. Mohon izin Komandan, langsung saja ke pertanyaan pertama. Mohon dijelaskan tugas pokok Batalion Polisi Militer Angkatan Darat. Untuk Batalion Polisi Militer Angkatan Darat ini adalah suatu eselon pelaksana di tingkat Puspomat, di mana kedudukan batalion ini langsung di bawah Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat, dan batalion kami ini juga mempunyai tugas pokok yaitu membantu menyelenggarakan fungsi kepolisian militer yang terdiri dari penyelidikan pengamanan fisik, yang kedua penyidikan, penegakan hukum, dan pengawalan dalam rangka mendukung tugas pokok Puspomat. Lalu bagian apa saja yang ada dalam organisasi Batalion Polisi Militer Angkatan Darat, dan jelaskan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian tersebut. Untuk batalion kami juga sama dengan batalion yang lain. Ya, di Batalion Polisi Militer Angkatan Darat ini kami mempunyai organisasi, yaitu ada eselon pimpinan, yaitu komandan dan badan. Yang kedua eselon pembantu pimpinan, yaitu para seksi 1, 2, 3 sampai ke 4. Selanjutnya ada eselon pelaksana. Di eselon pelaksana ini kami ada 2 kompi pom didukung eselon pelayanan, yaitu kompi markas. Untuk tugasnya masing-masing eselon ini, untuk eselon pembantu pimpinan ini bertugas yaitu membantu komandan satuan dalam menjalankan organisasi dan pembinaan satuan dalam bidang intelijen teritorial, dalam bidang operasi, yang ketiga bidang personil, keempat bidang logistik. Untuk eselon pelaksana ini kami mempunyai 3 kompi pom, di mana 1 kompi pom ini merupakan satuan yang siap kita gerakkan dalam menjalankan 4 fungsi yang kita miliki, fungsi kemampuan pom ini. Dalam eselon pelaksana ini, kompi pom ini terdiri dari 1 kompi itu terdiri dari 2 ton pom, didukung 1 ton ban yang mempunyai spesialis khusus, di mana 1 ton ban ini ada unit idik, unit lead pumpik, dan didukung oleh unit satwa K9. Selanjutnya untuk eselon pelayanan ini kami ada kompi markas, di mana bertugas sebagai pendukung dalam pelaksanaan operasional satuan dan melayani satuan di dalam, di mana di dalam kompi markas ini kami ada peleton angkutan dan seksi-seksi pelayanan yang lainnya. Baik Komandan, menurut informasi yang saya dapatkan, ada 1 bagian di Yonpomat yang menangani satuan satwa. Mohon dijelaskan seperti apa satuan-satwa tersebut dan apa tugasnya? Untuk satuan-satuan ini ada di kompi pom yang kami miliki, adalah kompi yang setiap saat yang tadi saya sampaikan selalu siap bergerak dalam menjalankan tugasnya 4 fungsi yang kita miliki ini. Di satwa ini berada di Tonban. Satwa yang kami miliki ini ada kemampuan yaitu sebagai deteksi dan kemampuan sebagai pengamanan. Dihadapkan dengan penugasan yang kami laksanakan selama ini sangat membantu kami dalam melaksanakan fungsi kepolisian militer, khususnya sebagai contoh ya, dalam penyidikan. Pada saat kita membantu melaksanakan olah TKP, sehingga kita bisa memanfaatkan unit K9 kita, yaitu untuk membantu mencari dan menemukan alat bukti pada waktu kita melaksanakan olah TKP. Selanjutnya dalam bidang lead pumpik pengamanan, kita ada kemampuan satwa kita yang mempunyai kemampuan sebagai pengaman, sehingga pada waktu kita melaksanakan tugas pengamanan, baik pengamanan material maupun personil, kita bisa menggunakan satwa kita. Di samping itu juga dalam fungsi kita yaitu penegakan hukum, kita bisa menggunakan satwa ini dalam kegiatan pada waktu kita mengejar pelaku atau pelanggaran yang diduga, itu bisa kita gunakan. Sehingga 1 kompi kami itu mempunyai 4 unit satwa, 4 satwa untuk 1 kompi. Sehingga 1 ton ban itu
diawaki dengan 4 satwa. Lalu kegiatan di luar tugas pokok, kegiatan apa yang sering dilaksanakan oleh Batalion Polisi Militer Angkatan Darat? Sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang selama ini kita laksanakan di luar tugas pokok kami membantu operasi bantuan kepada rekan kami, rekan kita juga yaitu Polri, dan membantu Pemda, khususnya kalau untuk Polri dalam bidang Kaptimas. Untuk Pemda kita membantu sebagai contoh yaitu membantu kalau misalnya ada bencana alam di wilayah sekitar kita, khususnya di Bogor. Untuk bencana alam ini kemarin kita sudah melaksanakan untuk bantuan Pemda dalam hal bencana alam pada waktu di Jonggol, jembatan yang menghubung antara Jonggol dan Caru itu putus. Kebetulan kan itu dekat batalion. Pada saat itulah kami membantu dan mempelopori masyarakat sekitar batalion untuk membantu pembuatan jembatan darurat supaya akses jalan antara Jonggol Caru yang selama ini digunakan sebagai jalur alternatif kalau ke Bandung itu bisa berjalan dengan baik pada waktu kita pembuatan jembatan. Dan alhamdulillah kemarin jembatan itu yang permanen sudah jadi dan kembali jalan antara Jonggol Caru sekarang sudah kembali normal kembali. Itu salah satu bantuan kita yang kita berikan kepada Pemda dan masyarakat. Jadi sangat bermanfaat ya Pak? Ya, sangat bermanfaat buat masyarakat. Baik, pertanyaan selanjutnya Komandan, adakah keterlibatan Batalion Polisi Militer Angkatan Darat dalam suatu tugas operasi baik di dalam maupun luar negeri? Dan apa perannya dalam tugas tersebut? Untuk batalion kami ini adalah batalion yang siap operasional, sehingga kami siap dalam pelaksanaan tugas dalam kegiatan operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Semenjak batalion ini berdiri, kami sudah melaksanakan berbagai penugasan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk dalam negeri, kami sudah pernah melaksanakan kegiatan penugasan, yaitu penugasan di Aceh dalam rangka Satgas POM Aceh. Selanjutnya kami melaksanakan penugasan di Papua, di Ambon, dan ke depan kami akan disiapkan untuk membantu penugasan dalam perbatasan. Selanjutnya untuk di luar negeri saat ini yang sedang kami jalani adalah penugasan luar negeri. Karena setiap tahunnya kami selalu dilibatkan di Satgas di Libanon, yaitu operasi perdamaian di Libanon. Tugas selama kita melaksanakan penugasan ini sesuai dengan tugas pokok kita, yaitu kita mempunyai peran untuk membantu menegakkan hukum dan disiplin tertib selama berjalannya operasi, sehingga diharapkan selama operasi berlangsung itu tidak ada lagi terjadi suatu pelanggaran HAM kelak di kemudian hari, sehingga ini sangat membantu kita dan kita bisa menaikkan citra TNI khususnya Angkatan Darat ini lebih baik lagi. Lalu, adakah tugas yang bersifat khusus yang dilaksanakan Batalion Polisi Militer Angkatan Darat seperti pengamanan VVIP, penanganan narkoba, atau yang lainnya? Mohon dijelaskan, Komandan. Untuk penanganan tugas khusus untuk VVIP selama ini sudah berjalan. Setiap tahunnya sesuai dengan fungsi kita yang satuan yang siap operasional. Kita untuk tugas VVIP ini sudah pernah melaksanakan penugasan. Yang pertama pada waktu setiap ada kegiatan KTT APEC, yang kedua Konferensi Asia Afrika, yang ketiga kalau ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan kepala negara hadir, kita biasanya diperintahkan untuk mendukung untuk kegiatan Satgas tersebut. Dan untuk narkoba, selama ini anggota kami ada yang BKU di Pondam Jaya untuk melaksanakan mendukung Pondam Jaya dalam melaksanakan fungsi kepolisian militer. Salah satunya adalah penindakan narkoba. Kami di sana tergabung dalam kegiatan P4GN yang bekerja sama dengan BNNP DKI Jakarta dalam rangka mencegah dan pemberantasan narkoba di lingkungan TNI Angkatan Darat. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir saya. Apa harapan Komandan ke depannya terkait dengan tantangan tugas yang dihadapi Batalion Polisi Militer Angkatan Darat? Harapan saya ke depan dengan dihadapkan dengan situasi dan penugasan ke depan yang semakin kompleks, Yon Pomat ini dapat dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang modern dan berteknologi tinggi dalam melaksanakan tugas kami. Yang kedua, dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas prajurit kami akan selalu memberikan pelatihan, pendidikan, dan penugasan ke depan semakin banyak sehingga prajurit
Batalion Polisi Militer Angkatan Darat ini sesuai dengan moto kami akan menjadi prajurit yang militan dan profesional dalam melaksanakan tugas pokoknya. Ya. Baik, terima kasih Komandan atas Ya. bincang-bincangnya. Semoga kedepannya Batalion Polisi Militer Angkatan Darat sukses terus untuk menghadapi tugas kedepannya. Ya. Amin. Pemirsa, Polisi Militer Angkatan Darat merupakan satuan penegak disiplin dan tata tertib bagi satuan jajaran TNI Angkatan Darat dan menjadi contoh dalam memberikan pengabdian yang terbaik. Demikian dialog kali ini, semoga bermanfaat. Saksikan Pijar dan serba-serbi di segmen 3, tetaplah di Buletin TNI Angkatan Darat. Baik, terima kasih Komandan. Terima kasih. Anaraga.